Baik, kita masuk ke dalam syarat-syarat pelaksanaan salat jamak dan qasar. Kita tengok syarat pertama. Di pekan yang lalu sudah kita bahas syarat-syarat umum. Sekarang kita bahas syarat lebih khusus lagi. Pertama, jamak takdim. Jamak takdim syaratnya pertama adalah mesti dilaksanakan berurutan antara salat yang pertama dengan salat yang kedua. Maknanya kalau zuhur dengan asar mesti dikerjakan zuhur dulu, setelah selesai zuhur baru asar. Kalau maghrib dengan isya, maghrib dulu baru isya. Kalau salat jamak takdim. Tidak boleh terbalik. Jangan isya dulu baru maghrib, asar dulu baru zuhur. Tapi harus salat yang pertama dikerjakan lebih dahulu daripada salat yang kedua. Seandainya salat yang kedua lu bagaimana? Maka batal. Mesti dia ulang untuk yang pertama tadi. Misalnya kita salat jamak takdim tadi asar dulu baru zuhur. Ketika dia kerjakan zuhur baru asar. Setelah zuhur kalau ingin masih jamak yang benar, dia kerjakan asar setelah zuhur. Jadi asar yang pertama dianggap tidak ada, karena tidak sah jamak takdimnya seperti itu. Yang kedua, niat melaksanakan salat jamak takdim pada salat yang pertama. Jadi kita salat zuhur dan asar, pada niat salat zuhur diniatkan jamak. Salat asarnya nanti enggak perlu diniatkan jamak lagi, tinggal takbir seperti salat biasa. Jadi tidak mesti niat jamaknya pada dua salat. Cukup pada salat pertama niatkan jamak, sudah sah keduanya sebagai salat jamak takdim. Kita zuhur dan asar nih. Kan salat zuhur dulu. Kita belum nyebut qasar, jamak je dulu. Salat 4 rakaat. Pada niat zuhur tadi, usalli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Aku niat salat zuhur ini dijamak dengan asar, jamak takdim lillahi ta'ala. Niat salat pertama. Salat kedua tinggal niat usalli fardhu asri lillahi ta'ala. Sah. Paham? Niat jamaknya kapan? Pada salat pertama, saat takbiratul ihram. Menurut pendapat yang azhar dalam mazhab Syafi'i, bagaimana Ustaz? Kalau saat takbir kita enggak niat jamak, dalam salat baru ingat. Selama belum salam, kita niatkan ini dijamak dengan salat berikutnya, itu boleh. Paham maksudnya? Kita waktu takbiratul ihram enggak ingat waktu niatkan untuk meniatkan dengan jamak salat yang kedua. Pas salat baru ingat, saya kan musafir, saya kan bisa jamak. Kan tadi misalnya kita mengejar jamaah. Karena mengejar jamaah tidak ingat niat jamak. Begitu dalam salat, rakaat kedua ingat, saya ini musafir, bisa menjamak salat. Lalu diniatkan jamak ketika rakaat kedua tadi. Itu boleh. Selama belum salam. Paham? Jadi mesti meniatkan jamak salat pada salat pertama. Terutama tempatnya saat takbiratul ihram, salat yang pertama. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga lagi. Yang ketiga adalah al-muwalatu bainas salataini. Mesti berkesinambungan pelaksanaan salat maghrib dan isya, zuhur dan asar. Tidak ada jeda di antara keduanya. Tidak ada jarak yang panjang di antara kedua salat tadi. Artinya begitu selesai salam salat pertama, langsung disambung dengan salat kedua, dan boleh dijeda dengan misalnya iqamah. Atau kalau ada orang butuh wudu, dia pergi wudu sebentar, karena itu untuk hajat salat, dia pergi wudu sebentar. Atau karena misalnya ketika salat robek pakaian dia jahit sebentar, atau cari pakaian yang bisa menutup aurat, dia pakai lagi, dia lanjutkan salat, itu boleh. Atau dia butuh istinja sebentar, butuh taharah lalu wudu lagi, boleh. Tapi kalau sekedar dia berbicara atau dia melakukan hal lain yang tidak terkait dengan maslahat salat, jedanya panjang, jedanya agak lama, itu batal salat jamaknya. Jadi dua salat mesti segera disambungkan.
segera dikerjakan setelah selesai salat yang pertama. Di dalam hadis dikatakan bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma jama'a bi Namirata aqama lis-salati bainahuma. Nabi waktu salat di Masjid Namirah. Namirah ini di Arafah. Ketika kita wukuf ada satu masjid. Kalau di Mina namanya Masjid Khaif. Kalau di tempat Muzdalifah namanya Masjid Masy'aril Haram. Nah, saat Nabi salat di Namirah itu antara dua salatin Nabi iqamah. Ini berarti jeda di antara dua salat dengan iqamah atau hal-hal yang sifatnya tidak terlalu lama itu diperbolehkan jika terjadi di antara dua salat. Bagaimana kalau seandainya ada satu rukun yang tinggal dari salah satu salat, maka batal kedua salat. Sebab dua salat ini sudah seakan satu kesatuan. Atau ketika kita melaksanakan salat yang kedua baru ingat bahwa ada yang batal di salat yang pertama. Maka saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak batal jeda di antara kedua tadi, cukup dia robah saja takbiratul ihram yang kedua untuk mengulang yang pertama. Karena yang pertama tadi batal. Kemudian kenapa kita mesti berkesinambungan dan langsung menyambung salat kedua dari salat pertama? Dalam hadis Sayyidina Umar Ibnu Umar meriwayatkan, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza a'jalahu as-sayru yu'akhiru al-maghrib fayusalliha thalatha thumma yusallim thumma qallama yalbathu hatta yuqima al-'isha fayusalliha rak'ataini thumma yusallim. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terburu-buru dalam melaksanakan perjalanan, beliau akhirkan maghrib. Artinya maghrib misalnya harusnya jam 7 ini, nanti beliau tunda ke belakang sedikit. Lalu beliau salat 3 rakaat, lalu salam. Kemudian setelah salam tadi beliau hanya memberikan waktu jeda antara salam yang pertama dengan yang kedua sangat singkat saja. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya 2 rakaat lalu salam. Jadi sahabat menceritakan cara salat Nabi ketika menjamak itu tidak ada jeda di antara keduanya. Syarat yang keempat, dawamus safar. Apa makna dawamus safar itu? Ketika kita salat jamak, salat yang kedua itu masih berada di kita dalam perjalanan. Contoh, kita berangkat ke Rokan Hulu. Saat kita berangkat sampai di sana, itu waktu solat pertama sudah habis, tapi sampai di sana masih ada solat waktu solat yang kedua, yaitu solat asar. Tapi jika seandainya di perjalanan itu kita menjamak misalnya atau mengqasar, sebelum sampai di tujuan, kita menjamak tadi, belum sampai waktu asar, kita dah sampai di tujuan. Dan kita berniat menetap di tempat itu. Maka tidak boleh menjamak dengan perjalanan seperti ini. Artinya, kalau ingin jamak, kita masih berada dalam perjalanan sampai masuk waktu solat yang kedua. Kalau sebelum sampai solat yang kedua kita dah sampai di tujuan, niatnya menetap di tempat itu tidak boleh dijamak. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjamak ini untuk keringanan di dalam perjalanan. Ini tentu saja syarat kalau seandainya syarat jauhnya perjalanan sudah terpenuhi. Artinya dengan jauhnya perjalanan tadi, jarak yang sudah 90 km tadi atau jarak yang kita sebutkan pada kajian sebelumnya sudah terpenuhi, tapi perjalanan ini singkat. Ketika kita belum menjamak, belum selesai kita di tujuan, jamak sudah selesai,
waktu salat belum masuk di tujuan untuk waktu salat yang kedua. Maka katanya yushtaratu fi jam'i taqdim ayyadu mas-safar al-mubih lil jam'i ila talabbusi wal bad'i bis salati tsaniyah. فإذا جمع تقديما فصار في أثناء الصلاة الأولى مقيما أو صار قبل الشروع بالثانية مقيما بنيات الإقامة أو وصول السفينة دار الإقامة بطل الجمع. Ini khusus jamak takdim. Kalau seandainya belum sampai di tujuan, kita dalam jamak ini belum sampai di tujuan, belum masuk waktu salat kedua sudah sampai kita di tujuan, maka tidak sah jamak takdim kita. Kemudian kita masuk syarat jamak takhir. Jadi jamak takdim 4 syaratnya. 1 adalah keduanya dikerjakan berurutan. Yang kedua, niat jamak pada salat yang pertama. Yang ketiga, bersambungan, berkesinambungan pengerjaan 2 salat. Yang keempat, safar berkelanjutan sampai solat yang kedua. Syarat jamak takhir lagi. Apabila kita melakukan salat jamak takhir, secara umum syarat yang 4 tadi mesti terpenuhi. Tapi ada 2 hal yang mesti kita tambahkan. Apa dia? 1, niatul jam'i fil waqti. Niat syarat yang tambahan pertama adalah pada waktu solat pertama mesti kita niatkan akan menjamak di solat yang kedua. Contoh, kita ini berangkat, saat kita itu tidak bisa melaksanakan jamaknya di zuhur, kita niatkan nanti solat ini kita jamak dengan asar di waktu asar. Kita ada niat di waktu zuhur. Saat kita musafir, begitu kita solat dalam perjalanan sudah masuk waktu maghrib, belum masuk waktu isya. Ini kalau kita maghrib di sini tempat solat nggak ada yang mungkin kita bisa solat, air mungkin tidak ada atau tidak ada dapat masjid. Kita sedang di tempat yang sepi. Kalau ingin kita solat jamak takhir saja. Ketika kita akan jamak takhir, niatkan di salat pertama untuk menjamak solat ini dengan solat kedua. Jadi niat menjamak solatnya sudah kita lakukan di saat solat pertama. Bukan niat solat maksudnya, bahwa di dalam hati kita sudah kita tekadkan, saya kerjakan solat yang belum dikerjakan ini pada waktu solat kedua dengan cara jamak takhir. Sehingga dengan begitu kita tidak dianggap orang melalaikan solat atau sengaja meninggalkan solat. Tapi solat ini akan dikerjakan di waktu kedua untuk jamak takhir. Di dalam hadis katakan bahwa Usamah bin Zaid bercerita, qal dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah. Rasul berangkat dari Arafah. Falamma jaa Muzdalifah nazala fatawadda. Begitu sampai di Muzdalifah, Nabi turun dari kendaraan beliau lalu wudu. Thumma uqimatis shalah, lalu ditegakkan salat. Fa shallal maghrib, kemudian salat maghrib. Thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilih. Maka semua orang kemudian menurunkan turun dari ontanya untuk salat bersama Nabi. Thumma uqimatil isya, kemudian ditegakkan salat isya. Fa shallaha, lalu mereka salat isya. Walam yusalli bainahuma, dan tidak dikerjakan salat di antara keduanya. Baik. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah mesti kita niat di waktu pertama. Yang kedua, jamak takhir ini yushtaratu fi jam'i takhir ayyaduma safaruhu ila ayyafrugha minas salataini. Mesti melaksanakan jamak takhir ini kita masih dalam perjalanan sampai selesai kedua salat. Artinya keduanya ini berlangsung di dalam safar kita, bukan sudah sampai di tujuan kita. Salat yang awal, salat yang kedua mesti dikerjakan di dalam safar kita. Falau nawal iqamah aw wasalatis safina ila dari iqamah asbahatil muakhkharah qada. Kalau seandainya begitu kita salat yang pertama selesai,
Salat kedua belum dikerjakan, dah sampai kapal, atau kita dah niatkan menetap di satu tempat, maka salat yang kedua dianggap sebagai qada, bukan sebagai salat jamak takhir. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita mengerjakan kedua salat itu masih dalam perjalanan, bukan setelah kita sampai di tujuan. Artinya belum sampai kita di tujuan sudah selesai salat yang kita kerjakan jamak ini dalam perjalanan kita. Baik, kita bahas tentang salat sunnah dalam perjalanan seperti pertanyaan pekan lalu. Bagaimana salat sunnah dalam perjalanan? Pertama, salat sunnah ini ada dua bentuk. Ada yang mengikut waktu salat, ada yang tidak. Kalau yang tidak mengikut waktu salat, salat duha, salat witir, salat tahajud, dan berbagai bentuk salat sunnah yang lain, itu Nabi tak pernah meninggalkan. Nabi tetap salat meskipun di atas kendaraan beliau. Maka salat sunnah itu di atas kendaraan boleh, meskipun tidak menghadap ke kiblat. Tapi salat fardu, Nabi sengaja turun, lalu Nabi berwudu, berdiri tegak menghadap kiblat, dan tidak di atas kendaraan. Itu dalam hadis begitu. Maka salat fardu itu mesti menghadap kiblat. Kemudian, bagaimana dengan salat yang mengikut salat fardu? Apa kata ulama? Wa yustahabbu lil jami'i fi'la sunanir ratibah. Sunnah bagi orang yang melaksanakan salat jamak qasar tetap melaksanakan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Wa yustahabbu dzalika lil qasir wa yuqaddimu sunnat az-zuhr. Dan begitu juga dan ini sunnah bagi orang melakukan salat qasar. Kita salat qasar Bapak Ibu. Salat qasar itu otomatis 4 jadikan 2. Maka ini tidak jamak ya, cuma qasar saja. Artinya masing-masing di waktunya. Sebelum zuhur dikerjakan dikerjakan qabliyah 2, ba'diyah 2. Qasar zuhur 2, sehingga salatnya 6. 2 qabliyah, 2 zuhur, 2 ba'diyah. Walahu ta'khiruha fi jam'i taqdimi wa ta'khir, dan boleh melaksanakan salat qabliyah dan ba'diyah ini setelah selesai semua salat kalau jamak takdim dan jamak takhir. Kita salat zuhur dan asar. Selesai zuhur dan asar, kita kerjakan qabliyah zuhur setelah selesai asar tadi. Kita kerjakan qabliyah asar setelah selesai asar tadi. Dan kita kerjakan ba'diyah zuhur setelah selesai asar tadi. Kan zuhur dan asar jamak takdim tadi. Zuhur lalu asar. Selesai yang 2 rakaat diqasar lalu dijamak tadi, baru kita masuk kepada salat sunnah. Artinya dikerjakan di belakang. Paham? Dikerjakan di belakang. Walahu tawsituha in jama'a ta'khiran. Kalau seandainya jamak takhir, itu boleh juga dikerjakan qabliyah dan ba'diyah itu di antara 2 salat. Tapi kalau jamak takdim mesti di belakang. Tapi kalau jamak takhir, misalnya kita isya, setelah isya kita ba'diyah dulu, baru nanti salat maghrib, itu boleh. Kalau salatnya jamak takhir. Kalau jamak takdim digeser ke belakang pelaksanaan 2 salat. Walahu tawsitu sunnatal maghrib in jama'a ta'khiran wa qaddima al-maghrib, wa tawsitu sunnatal isya in jama'a ta'khiran wa qaddama al-isya. Jadi boleh di antara maghrib dengan isya saat jamak takdim, atau antara isya dengan maghrib, tergantung mana yang dulu kita kerjakan. Karena jamak takhir boleh mengerjakan yang mana satu di antara yang keduanya. Ada yang saya lupa menyebutkan tadi, bahwa kalau kita niat solat jamak takhir atau pengerjaan jamak takhir, itu tidak mesti berurutan solatnya. Boleh isya dulu baru maghrib, boleh asar dulu baru zuhur. Tapi kalau jamak takdim mesti zuhur baru asar, maghrib baru isya. Jamak takhir boleh yang mana satu kita kerjakan, zuhur dulu atau asar dulu, maghrib dulu atau isya dulu. Maka jamak takhir boleh melaksanakan sunnah ba'diyahnya, sunnah qabliyahnya di antara 2 salat.
Baik, silakan kita lanjut diskusi. Kalau Anda yang bertanya. Mengenai salat sunnah kemarin sudah ya Pak ya? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Salat sunnah yang ditanyakan pekan lalu? Siapa bertanya pekan lalu? Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada yang tanya pekan lalu dari jamaah ibu-ibu. Sudah Bu ya? Oke, sudah. Baik, silakan ada lagi pertanyaan tentang jamak takdim, jamak takhir. Kalau qasar kan tinggal dikerjakan 2 rakaat. Waktunya di masing-masing waktu salat. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Tidak ada lagi? Cukup, Bu? Baik, saya kira cukup. InsyaAllah kita masuk bab yang baru di pekan akan datang. Akan membahas tentang salat Jumat. Tapi nanti akan kita bahas dulu adab-adab safar. Ada berapa adab safar yang sebaiknya kita bahas. Sebab kalau kita bahas sekarang waktunya enggak cukup. InsyaAllah kita bahas di pekan akan datang. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.